Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang bergerak, yang makan, yang minum, semua pasti mati. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Bapak Ibu semua yang hadir masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernapas. Napas ini menandakan kita masih diberi kesempatan. Ada napas yang gratis yang disebut dengan oksigen tanpa berbayar. Maka kalau nak menjadi hamba Allah yang bersyukur, tak cukup dengan mulut mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak cukup. Sebab orang yang tak pernah sholat pun bisa mengucapkan alhamdulillah. Jangankan orang yang tak pernah sholat Bapak Ibu, orang yang kafir saja bisa mengomong alhamdulillah. Bersyukurkah mereka? Tidak. Itulah ucapan orang-orang munafik. Jadi kalau kita nak pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, diberikan napas yang indah, yang panjang di dunia ini, gunakan napas itu untuk dekatkan kepada Allah Ta'ala, Pak. Jangan kita sia-siakan perjalanan hidup yang singkat sementara waktu sifatnya. Mati tidak memandang tua ataupun muda. Mati itu juga tidak memandang sakit atau sehat. Yang penting siap atau tidak siap, dia akan datang kepada kita. Tolong mengkondisikan baik-baik ibu-ibu. Ya, tenang aja bawaannya, Bu. Ya. Pelan. Lanjut, Bu. Ini konsentrasi lagi buyar nih. Ya. Gak usah berbunyi, Bu. Gak usah berbunyi. Tenang aja, Bu, ya. Bismillah, ya. Nah, itu aja masih ada suara. Itu tanda kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Apalagi kalau sudah tak bersuara, Pak. Inna lillahi. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, ada pelajaran yang penting dari almarhum ayah Anda, dari Pak Taufik Lubis ini. Sakit tidak, apapun tidak. Tidak pakai sakit, Pak. Pagi masih berkomunikasi, nah aku nak datang. Kata beliau, silakan ayah, kami tunggu. Rupanya hari itu adalah komunikasi terakhir. Kita tidak tahu kalau sebelumnya sudah ada tanda. Jadi kalau tanda-tanda itu kita sadar setelah orang itu tak ada, Ibu Bapak. Kalau umpamanya adalah warga Geraha Bangun Permai ini, yang dulu dia periang, pokoknya periang di mana dia duduk, kawan senang, kawan bahagia. Tiba-tiba di saat kita duduk bersamanya, dia diam 1000 bahasa. Dia masih ada nyawanya. Diam aja. Tapi Bapak Ibu jangan bilang, itu nampaknya kalau tanda-tanda. Kalau kita sobik kok macam itu sakit hati orang itu, nggak jadi mati dong. Nggak jadi dong mati. Memang itu, mohon maaf, pernah itu terjadi, pernah. Saya punya guru. Guru itu kalau Bapak Ibu yang kita tinggal lama di Pekanbaru, ada namanya Buya almarhum Haji Tengku Sulaiman Abdullah. Kalau dia berceramah bisa saat sedih semua jamaah menangis. Kalau dia membuat suasana yang humoris, semua jamaah satu masjid itu bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi 1 minggu saya waktu itu masih ingat, ketika anak saya pertama meninggal, beliau datang ke saya, dia nasihati saya. Apa katanya? Nak, kau jangan sedih.
ayah hari ini cuma bisa datang melayatmu untuk anakmu, tapi aku tak bisa bercakap apa-apa. Ku tengok hari itu juga almarhum diam aja. Ketemu di kantor seminggu diam aja. Ini biasanya Buya ini ceria, tiba-tiba hari ini dia diam. Setelah dia pergi barulah kita bertanda. Itulah yang disebut dengan firasat. Ya Bu ya, itu yang disebut dengan firasat. Kalau ada ibu-ibu yang biasanya tertawa-tertawa, tiba-tiba hari ini diam, jangan bilang itu tanda-tanda. Itu sedang sakit gigi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala, mati itu hal yang pasti Bapak Ibu. Dia datang, kalau dia datang nggak bisa dimajukan, tak bisa pula dimundurkan. Maka manusia itu mati itu siap atau tidak siap. Kalau orang nanya saya, ibu bapak nanya saya, Ustaz udah siap mati? Wallahu a'lam. Kalau ditanya mau jujur, belum siap mati. Alasannya kita sama-sama banyak. Alasannya apa? Anakku masih kecil, belum tamat SD, yang Siti mau kuliah, betul nggak? Ada kan yang itu kan Pak? Belum saya melihat cucu, entahlah kalau sudah nengok cucu 1-2, Allah mau panggil lah. Ayat kita begitu. Maunya kita, maunya Allah tidak pasti dong Pak. Bisa jadi besok anak kita mau di atas pelaminan, di hari itu Allah panggil kita. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Kalau kita sudah mati, Bapak Ibu yang berbahagia, kalaulah ayah kita, emak kita sudah pergi meninggalkan kita dulu, kita tahu di mana dia kuburnya, kita tahu. Tapi kalau kita nanti yang di belakang ini mati, entah di mana kubur kita nggak tahu Pak. Nggak tahu, hari ini memang tinggal di Geraha. Tapi siapa tahu saat kita nanti mati, pas sedang menunaikan haji, alhamdulillah, mati pula di tanah suci, jasad tak bisa ke Indonesia, tapi dikuburkan di makam Baqi di Ma'lah insya Allah. Amin. Berdoalah yang baik-baik. Kenapa Pak? Perjalanan orang pergi haji itu ya Allah luar biasa sekali. Ada yang berniat ingin mati di sana, Allah kabulkan. Ada yang ingin matinya di sana, Allah tak kabulkan. Kenapa? Allah Maha tahu segala niat seorang hamba. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita hari ini mengambil iktibar penting, pelajaran penting malam ini. Ayahanda dari Pak Taufik Lubis tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba Allah panggil. Pertama, bisa jadi ini menandakan sayangnya Allah kepada almarhum. Bisa jadi itu tanda sayangnya. Begitu beliau pergi, anak pun pulang ke rumah menemui jasad sang ayah. Namun beliau cerita sejenak dengan saya. Apa kata beliau? Ya Allah Ustaz, ayahku itu ya Allah luar biasa, sudah bersyukur, sudah ini nompak bersih betul. Itulah yang kita senangkan, anak mampu memandikan orang tua. Orang tua yang dulu puluhan tahun yang lalu pernah memandikan kita. Dulu dia bersihkan, mohon maaf, pintu belakang kita. Iya kan? Dubur kita dibersihkan karena kita berak. Dari depan dibersihkan, pintu depan dibersihkan, najisnya dibersihkan oleh ayah kita, oleh emak kita. Sehari ini ketika ayahmu terbujur kaku, emak kita nanti terbujur kaku, tangan mulut itulah yang harus membersihkan jasad yang ada di badannya. Pintu depan kau bersihkan, pintu belakang engkau bersihkan. Untuk apa? Supaya ayahmu kembali kepada Allah, ayah kita kembali kepada Allah, emak kita kembali kepada Allah, tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Ya Allah, itu anakku dulu yang 45 tahun dulu pernah aku mandikan. Hari ini dia mandikan aku ya Allah. Hari itu dulu aku pernah mengeringkan badannya sehabis mandi. Hari inilah anakku yang mengeringkan mandikan aku ya Allah. Hari itu aku pernah pakaikan pakaian ya Allah untuk dia. Hari ini pula dialah yang memakaikan pakaianku yang terakhir, kain kafan yang berwarna putih. Dulu aku pernah mengajarkan dia sholat ya Allah. Tapi hari ini aku lihat jasadku terbujur kaku diimami oleh sang anak. Begitulah mengalir indahnya pahala untuk almarhum. Mudah-mudahan itu kita dapatkan semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu kalau orang sudah mati, bagaimana? Kalau orang sudah mati, ayah sudah mati, emak kita sudah mati, nangis Bapak Ibu, tak ada yang melarang. Dalil tak melarang. Kalau menangis karena ingat, karena kebaikan, karena kasih sayang, itu namanya air mata kasih sayang.
Sedang duduk kita kadang-kadang air mata kita tuh mengalir menetes, teringat ayah kita dulu mendidik kita rada keras. Mengalirlah menetes air mata kita, terbayang emak kita dulu pernah mencubit kita karena kita nggak pernah disuruh sholat kita nggak mau, disuruh kita ngaji kita nggak mau, mengalirlah air mata itu. Ingat, itu adalah air mata kasih sayang sama orang tua. Makanya salah satu doa yang paling ditunggu oleh orang yang mati adalah doa dari sang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh jiwa dan kasih sayangnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itulah ilmunya. Maka amal yang pertama kita sampaikan kepada sahibul bait, sahibul duka, di sekeluarga. Amal yang pertama adalah berdoa untuk almarhum. Kapan dan dimanapun kita ingat almarhum, doakanlah. Di luar sholat, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau kita sholat sunat di rumah, di masjid, sujud terakhir bacakan doa untuk almarhum. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bacakan doa untuk dia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kenapa saya sampaikan? Karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah saat kita sujud terakhir di dalam sholat kita. Bapak Ibu ingat, kita berbisik di bumi, namun bisikan kita di bumi terdengar di aras. Allah maha mendengar doa kita. Lalu sampailah untuk almarhum almarhumah, tersenyum dia bahagia karena anak-anak mendoakannya. Yang kedua, amalan untuk orang yang sudah mati tidak lain dan tak bukan adalah sedekah. Sedekah jariyah. Hari ini Bapak Ibu yang dicintai Allah, Ibu Bapak Perumahan Geraha Bangun Permai secara berjamaah mengangkat saya sebagai ketua ketua Masjid Al-Muqarribin. Ini di pundak semakin berat. Masjid itu hanya akan bisa selesai kalau kita gotong royong bersama-sama. Dengan apa? Pertama dengan harta kalau kita punya. Ustaz, kami titip ini duit untuk membangun, pas duitnya mau dibeli pasir, beli semen, terserah, pokoknya ini uang pembangunan aku niatkan untuk almarhum almarhumah. Sampailah. Kenapa? Itulah sedekah jariah. Ibu ya, ini yang perlu utama. Nggak mampu kita dengan harta, Pak. Yang kedua, bersedekahlah dengan tenaga kita. Dengan tenaga, duit memang tak punya, tapi aku punya tenaga. Aku pasang ini, aku angkat ini, aku bersihkan ini, dan lain sebagainya. Akan tegak masjid itu, akan jadi juga amalan jariah. Sedekahmu yang ketiga, tak lain dan tak bukan adalah doakan kami. Doakan kami semua yang berjuang untuk menegakkan rumah Allah bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi nanti andailah masjid itu selesai, kita sama-sama. Jangankan selesai, belum selesai pun kalau bisa kita ramai-ramai sholat di Masjid Al-Muqarribin. Kenapa? Jadikan Masjid Al-Muqarribin hari ini menjadi terminal akhir kehidupan kita di dunia. Di situ kita sholat, dan disitulah kita sholat yang terakhir disolatkan oleh masyarakat Geraha Bangun Permai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat. Mudah-mudahan pembangunan ini melalui kesempatan ini juga akan kita sampaikan nanti semua kegiatan masjid dari awal hingga di akhirnya, insya Allah. Semua dukungan materi moral melalui pengajian yang singkat ini, melalui takziah ini, mudah-mudahan almarhum ayahanda dari Bapak Taufik Lubis ini dilapangkan kuburnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Diterima segala amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya oleh Allah. Keluarga yang ditinggalkan hendaknya sabar dan tabah, bersiap-siap menghadapi apa yang kita kerjakan hari ini dan yang akan datang. Catatan terakhir, apa yang pernah kita lakukan kepada ayah kita, apa yang pernah kita lakukan kepada ibunda kita, ingatlah Bapak Ibu, suatu saat perbuatan itu akan kembali kepada kita. Kalau hari ini kita mandikan ayah kita, esok anaklah yang akan memandikan kita. Kalau hari ini kita mandikan ibunda kita, besok anaklah yang akan memandikan kita. Begitulah dan seterusnya. Kenapa? Karena setiap perbuatan itu akan kembali kepada sang pembuatnya. Terakhir, melihat dari acara terakhir ini ada sedekah dari sahibul bait, sahibul duka, mewakili dari Pak Taufik sekeluarga ini. Nanti Bapak Ibu jangan pulang,
ada sedekah dari keluarga, mudah-mudahan ini Allah terima pahalanya disampaikan untuk almarhum. Amin. Ya, ini semua atas keluarga, sedekah dari keluarga ya Pak Topik ya, dan tidak bersangkut paut dari harta orang yang meninggal, tetapi langsung dari anak-anak, kemenakan saling bergotong royong. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kita mohon kepada Pak Imam untuk memimpin tahdim dan doa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.